terpana menatap gemilau dunia. Terkadang suara hati pun meronta, rasakan palsunya dunia. Cinta, satukan rasa di dada, pancarkan kasih pada sesama, bahagialah semesta. Jauhkan diri dari amarah di hati, agar seluruh alam berseri menyambut indahnya dunia ini.
berbagi bahagia. Sungguh indah bila hidup saling mengerti dan hati penuh kasih. Di mana rasa benci sirna menjauh seiring berlalunya waktu. Hidup pun semakin terasa bermakna, walau hidup sesaat saja. Di mana rasa benci sirna menjauh seiring berlalunya waktu. Hidup pun semakin terasa bermakna, walau hidup sesaat saja. Walau hidup sesaat saja. Sungguh indah bila hidup saling mencinta, berbagi bahagia. Sungguh indah bila hidup saling mengerti dan hati penuh kasih. Di mana rasa benci sirna menjauh seiring berlalunya waktu. Hidup pun semakin terasa bermakna, walau hidup sesaat saja. Mari kita semua bernyanyi. Ayo kawan jangan bersedih. Marilah bergembira, nyanyikan lagu Waisak. Marilah bergembira, rayakan hari Waisak. Mari kita semua bernyanyi. Ayo kawan jangan bersedih. Marilah bergembira, nyanyikan lagu Waisak. Marilah bergembira, rayakan hari Waisak. Foto Namo Buddhaya.
Selamat siang Bapak Ibu dan saudara-saudari sedharma sekalian. Pada kesempatan hari ini kami sangat berbahagia karena bisa merayakan Waisak secara online. Walaupun secara fisik kita terpisah dari ruang dan waktu, tetapi hati kita bergabung di dalam suasana Waisak pada tahun ini. Waisak pada tahun ini kami mengambil topik Waisak membangkitkan semangat persatuan untuk Indonesia maju. Semoga dengan kesatuan daripada umat Buddha bersama kita membawakan suatu manfaat yang besar, membawa bangsa dan negara kita Indonesia semakin maju, dan kita berdoa semoga dengan kekuatan Triratna, Buddha, Dharma, dan Sangha, penyakit COVID segera teratasi, semoga ekonomi kembali pulih, dan semoga kita dapat berkumpul seperti sedia kala. Terima kasih. Sukihoto, Namo Buddhaya. Mengucapkan selamat Hari Trisuci Waisak 2565 Buddhist Era. Dengan semangat Waisak, gunakan hati berbuat kebajikan. Dengan semangat Waisak, gunakan hati berbuat kebajikan. Waktu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Salu, salu. Dunia gembira, Waisak telah tiba, hari yang penuh sukacita. Bagaikan permata, terangi semesta, Waisak untuk kita semua. Berbagi bahagia bersamamu, teman-teman di seluruh dunia. Walau terpisah jarak tak mengapa, Waisak menyatukan hati kita, ya. Selamat Waisak ku ucapkan padamu, dimanapun kamu berada. Selamat Hari Waisak. Selamat Waisak, damai bagi semesta. Semoga semua bahagia di hari suci Waisak. Selamat Waisak ya, selamat Waisak teman-teman, selamat Waisak. Dunia gembira, Waisak telah tiba, hari yang penuh sukacita. Bagaikan permata,
terangi semesta. Waisak untuk kita semua, berbagi bahagia bersamamu, teman-teman di seluruh dunia. Walau terpisah jarak tak mengapa, Waisak menyatukan hati kita. Ya. Selamat Waisak ku ucapkan padamu, di mana kamu berada. Selamat Hari Waisak. Selamat Waisak, damai bagi semesta. Semoga semua bahagia di hari suci Waisak. Selamat Waisak ku ucapkan padamu, teman-teman di seluruh dunia. Selamat Hari Waisak. Selamat Waisak, damai bagi semesta. Kita semua bahagia di hari suci Waisak. Di hari suci Waisak, di hari suci Waisak. Hi, my name is Chioni, and I wish you a happy Waisak Day.
Salam, Supihotu Namo Buddhaya. Terimalah salam dhamma dari kami semua, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sedharma yang berbahagia. Pada malam hari ini kembali kita live bersama dengan Setia Panyasika, dan mari kita bersama-sama bertumbuh lutut serta bersikap anjali untuk memulai kebaktian pada malam hari ini dengan membacakan nama Karagata. Arahang Sama Sambuddho Bhagava Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Swakato Bhagavata Dhammo Dhammang Namasami. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sanggo Sanghang Namami. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sedharma, seperti berita yang telah Bapak dan Ibu terima pada malam hari ini, kita akan bersama-sama mendengarkan Dhamma Desana dari Yang Mulia Ayah Dhammananda, dan nanti yang akan menjadi interpreter kita adalah Saudari Jessica. Selamat malam, Ayah. Good evening, Ayah. Namo Buddhaya. Dan untuk Bapak dan Ibu semua, nanti Saudari Jessica akan membacakan profil dari Yang Mulia Ayah Dhammananda. Kepada Saudari Jessica, silakan. Baik, terima kasih Ci Susi. Saya akan bacakan profil dari Ayah Dhammananda. Lahir pada 6 Oktober 1944 dengan latar belakang pendidikan antara lain sarjana di bidang filsafat dari Universitas Wiswa Bharati Santiniketan, India, gelar master di bidang agama dari Universitas McMaster, Kanada, gelar doktoral di bidang studi agama Buddha dari Universitas Magadh, India. Beliau mengajar agama Buddha dan filsafat timur di Universitas Thammasat, Bangkok selama 27 tahun dari 1973 hingga 2000. Beliau menerjemahkan lebih dari 27 buku dari bahasa Inggris ke bahasa Thailand, serta penulis dan penerjemah lebih dari 100 buku lainnya. Aktif menghadiri konferensi-konferensi internasional dengan tema agama Buddha dan lingkungan hidup serta perempuan sejak tahun 1973 hingga 2012. Beliau juga membawakan Dhamma Talk di sebuah program TV Channel 3 setiap minggu dari tahun 1993 hingga 2000. Beliau merupakan editor sebuah buletin internasional perempuan Buddhis dari tahun 1984 sampai 2012, dan secara rutin menulis untuk majalah mingguan Matichan Weekly tentang ajaran Buddha hingga saat ini. Adapun penghargaan dan pengakuan yang beliau dapatkan antara lain di tahun 2004, UN Outstanding Buddhist Woman, Wanita Buddhis Terkemuka, penghargaan dari PBB. 2005, salah satu dari 1.000 perempuan yang dinominasikan untuk penghargaan Nobel Perdamaian. 2005, penghargaan wanita kehormatan sebagai pendidik di Thailand. 2009, penghargaan kehormatan oleh Komong Kim Tong Foundation Thailand. Tahun 2012, salah satu dari 999 Tara Awards untuk bidang sosial di Thailand. 2012, Sakyamuni International Award Nagpur, India. 2019, salah satu dari 100 perempuan yang menginspirasi dan berpengaruh oleh The BBC. 2019 sebagai narasumber utama National Geographic edisi Thai, apa keuntungan masyarakat Thailand jika perempuan ditahbiskan, edisi 220 di November 2019. Beliau menjadi yang pertama ditahbiskan sebagai bikuni Theravada di Thailand tahun 2003 dan aktif dalam memberikan pendidikan tentang penahbisan bagi perempuan sejak tahun 1984. Menyelenggarakan pelatihan secara rutin untuk para perempuan Buddhis 3 kali dalam setahun. Memberikan pelatihan monastik internasional tahunan sejak 2015, memberikan penahbisan sementara kepada 849 samaneri sejak 2009,
ditunjuk sebagai pelatih atau Pawatini pertama untuk Bikuni Theravada pada tahun 2014. Wihara beliau telah menjadi pusat internasional untuk orang asing yang mencari pemahaman yang lebih baik mengenai Buddhisme, baik dari filsafat maupun tingkat praktis. Beliau salah satu di antara sedikit orang terpelajar, apalagi yang menempuh pendidikan monastik, yang mampu menyampaikan pengajaran kepada baik umat Thailand maupun internasional. Perannya sebagai pendidik sangat luar biasa, baik di Thailand maupun di tingkat internasional. Baik, selanjutnya saya kembalikan kepada Ci Susi. Terima kasih Jessica dan Bapak Ibu. Marilah kita bersama-sama mempersiapkan batin kita untuk mendengarkan Dhammadesana dari Yang Mulia Ayah Dhammananda. Seperti yang Bapak dan Ibu ketahui, latar belakang pengalaman beliau sangat luar biasa. Ini adalah sangat tepat sekali dan sangat baik buat kita semua bisa mendapatkan sharing Dhamma dari beliau. Mari. Baik, mari kita bersama-sama membacakan Aradhana Dhammadesana. Brahmacaloka dipati sahampati katanjali andiwara ayacata santi dasata paraja kajatika desetu damang anukampimang pajang. Good evening, Wandami to Mahasangha, Venerable Dhammawudo, Venerable Ayah Dhammananda, and Venerable Ayah Paripurna. Yes, Ayah, so we meet again tonight with another theme. The bigger theme that Venerable Dhammawudo prepared for tonight is bye-bye suffering. So how we bid goodbye to suffering. So we would like to learn from Ayah how is to bid goodbye to suffering. Is it possible to do so? Yes. First of all, I would like to appreciate, the fact that another sister could not continue with her invitation to give Dharma. And then Jessica, in another place, somehow could replace her, could support her, with this Aratana. I think it's wonderful. It's wonderful that this, we were having problem. We were having problem. And if we did not plan to solve the problem, we would suffer. Just now, yes. But because we do not see the problem as problem, we see it as something that we should overcome. If she could not invite, she could invite, but because of the technical problem, the sound didn't come. So Jessica sitting here, with everything prepared, Jessica could also invite. You see how we are in this situation and how we can rise above the situation, rise above the difficulties of the situation, and we overcome it. You see? So right here, you are witnessing how we can overcome the bad situation, how we can overcome suffering, dukkha, right here. So it depends completely on us how we are going to handle the situation. It is true that once when we are born,
we are born into this human body. And this human body comes with suffering. We have to recognize this first. Oke, ya. Selamat malam ya Bapak Ibu. Jadi pertama-tama kita kan malam ini tema besar yang disiapkan oleh Bante Dhamma Wudho untuk Dhamma Talk dari Ayah adalah tentang bye-bye penderitaan ya. Bagaimana kita bilang bye-bye ke penderitaan. Lalu Ayah menyampaikan demikian. Pertama-tama Ayah ingin memberikan penghargaan terhadap apa yang baru saja terjadi. Tadi sebelumnya adalah memang sebenarnya bagian dari Sister Susi ya untuk mengambil Aradhana Dhammadesana untuk memberikan undangan untuk melakukan Dhammadesana. Tetapi karena terjadi kesalahan dalam technical, secara kita ada di dalam Zoom ya, internet ada sedikit bermasalah, maka itu tadi tidak mungkin terjadi. Tapi lalu tadi sebenarnya di sini Bante Dhamma Wudho juga langsung, ya sudah kalau gitu Jessica saja yang melakukan Aradhana Dhammadesana. Nah di sini Ayah melihat bahwa ini terjadi apabila itu merupakan suatu penderitaan juga, karena apa yang sudah direncanakan tidak dapat terjadi, ada halangan, itu merupakan penderitaan. Jadi, tapi tadi Ayah sangat senang melihat bahwa langsung ada solusinya, yaitu bagaimana Jessica juga bisa menggantikan melakukan Aradhana Dhammadesana. Jadi apa yang menjadi masalah tidak menjadi masalah, situasi yang sulit pun bisa diatasi. Jadi tidak menjadi masalah. Bagaimana mengatasi kesulitan. Jadi ini baru saja kita saksikan hal ini. Bagaimana penderitaan itu tidak harus menjadi penderitaan karena kita dapat menyelesaikan masalah itu. Dan sebenarnya masalah itu adalah tergantung sepenuhnya pada kita. Bagaimana kita menangani suatu situasi. Apabila kita dapat mengatasi situasi dengan baik, maka suatu masalah tidak menjadi sebuah penderitaan untuk kita. Memang benar bahwa kita terlahir di dalam tubuh manusia ini. Dan di dalam tubuh manusia ini, jelas di dalamnya juga termasuk dengan adanya penderitaan. Pertama-tama kita harus memahami hal itu terlebih dahulu. So, as soon as we are born into this, into this form, it does not go according to our wish. It goes according to its own natural process. Today, Jessica looked in the mirror, and Jessica looked at herself, and Jessica said, "Oh, I look very beautiful. I'm very happy. I'm very happy." And Jessica wants to remain like this. It cannot. It cannot. So, with this understanding, then we can overcome suffering at one stage already. Because if you hold on to, you want to be like this, you want to be beautiful like this every day, you are expecting something that is not natural, something that is not Dharma. Ya, jadi kita harus terus mengikuti bagaimana suatu proses itu alaminya. Misalnya hari ini Jessica melihat di cermin dan melihat bahwa oh ya saya cantik sekali, saya ingin selalu demikian adanya, selalu ingin tetap cantik seperti ini di saat ini juga. Itu sangat tidak mungkin karena itu sangat bertentangan dengan proses alami kita. Apabila kita mengikuti proses alami kita, apabila sesuatu tidak berjalan dengan sesuai keinginan kita, maka kita akan menderita. Penderitaan itu ada di dalam hidup kita karena apa yang kita inginkan itu tidak sesuai dengan proses alaminya itu seperti apa. Jadi seperti itu. Jadi bagaimana kita mengatasi penderitaan adalah dengan kita mau menerima bahwa kita tidak bisa selalu mendapatkan apa yang kita inginkan. Apabila itu bertentangan dengan hal yang alami atau bertentangan dengan Dhamma. Some of my disciples, sometimes they complain, oh they have headache, or they have back pain. I said, good. Good. You have back pain because you have your back. Yes, you have headache because you have your head. It means that you still exist. So with this realization, we can look at suffering as it is. Ya,
Jadi seringkali juga murid-murid dari ayah itu datang ke ayah sambil bilang, oh saya ada sakit kepala nih, atau oh saya ada sakit pinggang nih. Lalu ayah akan menjawab, oh ya berarti bagus ya, berarti kamu sakit pinggang, berarti kamu masih punya pinggang. Kamu sakit kepala, berarti kamu masih punya kepala. Berarti kamu masih ada di dunia ini, kamu masih nyata gitu, masih ada. Jadi apabila kita memiliki pemahaman atau kesadaran akan hal ini, maka apa yang dikatakan sebagai penderitaan, kita tidak harus melihatnya sebagai penderitaan. Sometimes it sounds as though I was very playful, but in fact, I am just making a true statement, a true speech, that because you have back, that's why you are having back pain. So you have to be grateful that this pain that you have in your back is a reminder that we are alive. Ya, jadi kadang ayah juga iseng ya, tapi memang apa yang ayah sampaikan itu juga merupakan pernyataan yang benar. Ayah mengatakan bahwa, oh ya, apabila kamu merasakan sakit pinggang, maka itu sesuatu yang harus disyukuri. Itu artinya kamu memang masih punya tubuh yang lengkap, kamu masih punya pinggang itu. Seperti itu. Jadi apabila kamu masih merasakan seperti itu merupakan suatu keberadaan yang harus disyukuri. Sometimes, we say, oh, we are very happy, but if I said, okay, you are happy, you stay here for 3 hours. As soon as it is 3 hours, then you need to go to toilet. This body tells us that it keeps changing all the time, whether you know it or not. It keeps changing every minute. So we have to recognize it. And we cannot take what is good now to be what will be good next 3 hours. Ya, lalu juga apabila saat ini Anda merasa bahagia, lalu Anda tetap di perasaan bahagia itu selama 3 jam. Tetapi 3 jam kemudian tiba-tiba Anda merasa ingin ke toilet, ingin buang air. Itu artinya badan Anda memberikan pertanda kepada Anda bahwa badan Anda pun itu mengalami perubahan. Dari yang tadinya bahagia, lalu ada sedikit perasaan tidak nyaman karena ingin ke toilet, seperti itu. Jadi ini juga mengingatkan kita bahwa adanya ketidakkekalan. Our life is very much like when we travel. Sometimes when we travel, we are in transient. We stop in this particular place only in transit to fly again, next hour or so. But look at our life. The whole life is in transit. Jadi terkadang kita bisa samakan hidup kita ini seperti saat kita sedang bepergian atau kita sedang traveling, bahwa sebenarnya semuanya itu bersifat sementara. Kita hanya sedang transit saja gitu, karena nantinya akan berubah lagi. Seperti itu. Jadi hidup itu juga sebenarnya seperti itu. Semuanya serba sementara. So when we have that realization, we may have ache and pain here and there, but we know that we have to accept. We have to accept that it is only natural for this human form that we will have to go through this kind of suffering. Ya, jadi saat kita mengalami hal-hal ini tadi, apabila kita bisa melihatnya dengan kesadaran kita, maka kita akan memahami bahwa ini merupakan sesuatu yang alami, memang akan selalu berubah, dan itu yang memang harus kita lalui sebagai manusia di dalam badan manusia ini. So we do have suffering, mental suffering and also physical suffering. But the suffering that we as Buddhists profess that we can really overcome is a suffering that is caused by holding on to the self as real. That suffering we can overcome. We can say really goodbye to that suffering. Ya, jadi penderitaan itu ada 2, penderitaan fisik dan penderitaan mental. Nah, tapi di dalam Buddhisme ini yang kita bisa sampaikan adalah bagaimana penderitaan terhadap kemelekatan kita akan diri yang kita anggap sebagai nyata. Inilah yang dapat kita lalui, yang dapat kita
hilangkan. Maksudnya penderitaan yang demikian ini, penderitaan bahwa kita merasa bahwa kemelekatan pada diri ini adalah sesuatu yang nyata. So when we have that understanding, we have that realization, then we can really say goodbye to that kind of suffering forever, for good. Nah, baru apabila kita sudah memiliki pemahaman akan hal tersebut tadi, benar-benar memiliki kesadaran akan hal tersebut tadi, barulah kita benar-benar dapat mengatakan goodbye kepada penderitaan. So this mental suffering and physical suffering that we have right now, it is there and we recognize it. But with our practice as a Buddhist, with our practice, and we understand that whatever suffering that is here with our physical form, it is so, it is natural. When we have that understanding, the mental suffering is less. Jadi apabila kita sudah menyadari bahwa penderitaan akan fisik dan penderitaan mental tadi itu memang wajar adanya di dalam kehidupan kita, apabila kita dapat menerimanya sebagai sesuatu yang memang alami dan kita tidak dapat menghindarinya, maka kita akan dapat mengurangi penderitaan itu sendiri. Khususnya penderitaan akan dari sisi mental atau dari sisi batin itu secara otomatis juga akan bisa berkurang. So sometimes we increase our suffering by adding up to the mental suffering that we should not have. We have only physical suffering, but we, highlight our physical suffering with our mental formation so that the physical suffering become more than real. Sebenarnya yang benar-benar terjadi adalah penderitaan dari sisi fisik, tetapi seringkali kita justru menambah-nambahkannya dengan penderitaan yang terjadi di batin kita atau di mental kita. Jadi sesuatu yang sebenarnya tidak terlalu besar menjadi lebih besar atau dibesar-besarkan karena kita justru menyoroti hal yang seharusnya tidak ada. Karena apa yang terjadi di mental kita atau di batin kita itu kita justru seringkali menambah-nambahkannya. Itu yang membuat kita jadi semakin menderita. In the beginning of this session, I just happened to talk to Venerable Dhammavutto. He said he already had vaccination. That's lucky. In our country, we are still discussing. Many people are afraid to have vaccination. This fear of vaccination is much more painful than the vaccination itself. Ya, jadi tadi di awal sebelum dimulainya kegiatan ini, Ayah Dhammananda ada berbicara dengan Bante Dhammavutto dan Bante menyampaikan bahwa di Indonesia para biku sudah mendapatkan vaksin full ya, tetapi di Thailand sendiri belum mendapatkan vaksin karena di Thailand justru masih berdiskusi apakah oke untuk melakukan atau mendapatkan vaksin atau tidak. Jadi sebenarnya ketakutan akan vaksin itu sendiri justru lebih menyakitkan dibanding dari vaksin itu sendiri. So I will be getting mine on the 8th of next month. That's very early. And that is they give priority to senior citizen. So we are getting. But people who are in medical service, then they get the vaccination before us. So people were saying whether we should take it, we should not take it. All this mental formation, mental makeup about taking vaccination is much, much more suffering, brings much more suffering than the actual taking vaccination. Ya, jadi Ayah akan mendapatkan vaksin pertamanya di tanggal 8 bulan depan. Itu juga karena Ayah sebagai dari yang memang sudah senior ya, sebagai yang sudah lanjut usia seperti itu. Dan ini memang di Thailand masih sangat banyak diperdebatkan. Masih banyak orang yang ragu untuk mendapatkan vaksin seperti itu. Jadi Ayah menyampaikan bahwa ketakutan atau keraguan atau kekhawatiran terhadap vaksin itu sendiri justru lebih menakutkan dibanding mendapatkan vaksin itu sendiri. Yes. Now next question. Okay, so the next question is,
So to take every problem as our friend for us to grow spiritually. Yes. So problem will not become sufferings. That also you already mentioned a little bit, but this one is also because suffering happens because our three poisons, and so how we deal with those emotions. When we have problems, as soon as we said we have problems, our mental formation is already negative. We are actually facing a situation, and that situation is negative or positive, depends on how you deal with it, right? But when you said you are facing problems, you already how to say, decide that it is negative, you see. But actually you are facing a situation. This situation is different. It's different from the previous one, So when you look at the situation as it is, then we can think of how to solve it, how to overcome it. When I was ordained, media always think that, this is being what you call gender bias. And when they come with questions, they always expect me to be pointing my fingers towards the other gender. But I said, my problem really is myself. The problem is with myself. How can I practice? How can I do my practice much more sincere than what I do now? So I don't see problem with others, but I see myself as the obstacle to my aim, to achieve my aim, So I think the attitude that you look at certain situation is very important. If we are negative about it, we already look at it and we said, problem. Actually, it's only situation. It is a different situation. Then we can easily think about solution, rather than when you start out with, I face problem. Then you really have this negative energy coming in. Ya, jadi formasi mental kita ini sudah terbiasa apabila kita mengatakan bahwa kita punya masalah, maka secara otomatis nih kebiasaan kita adalah mental kita ini selalu menganggap bahwa masalah adalah berarti sesuatu yang negatif, seperti itu. Padahal sebenarnya masalah-masalah itu adalah hanya merupakan situasi-situasi yang bisa jadi berbeda antara situasi yang satu dengan yang lainnya. Hal yang terjadi sekarang belum tentu sama dengan hal yang terjadi dulu. Tetapi karena kita sudah mengingat sesuatu yang terjadi dulu sebagai sesuatu yang negatif, maka mental kita mengingat sesuatu yang negatif itu nantinya ke depannya juga akan menjadi negatif. Itulah yang menyebabkan penderitaan. Padahal sebenarnya masalah-masalah ini adalah hanya situasi-situasi yang berbeda-beda. Dulu saat ayah pertama kali ditahbiskan, pada masanya itu selalu dikaitkan dengan bias gender. Jadi semua pertanyaan atau interview yang datang ke ayah itu selalu menyangkut tentang bias gender, dengan harapan ayah menjawab dengan menuding ke orang lain bahwa ini ayah menjadi korban bias gender seperti itu. Seharusnya tidak terjadi adanya bias gender. Jadi antara laki-laki dan perempuan seperti itu. Namun ayah tidak terbawa akan apa yang diharapkan oleh orang-orang yang menginterview itu, melainkan karena ayah merasa itu bukan menjadi suatu masalah. Ini hanyalah situasi yang terjadi, dan ayah lebih memikirkannya bagaimana sebenarnya masalahnya adalah bukan dengan orang lain. Ayah tidak punya masalah dengan orang lain. Masalah ayah adalah situasi yang ayah hadapi adalah yaitu ayah sendiri, diri ayah sendiri. Bagaimana ayah dapat mempraktekkan ajaran Buddha dengan baik, bagaimana ayah dapat memberikan yang terbaik dengan apa yang sudah tujuan yang ayah inginkan saat ditahbiskan seperti itu. Jadi sebenarnya bagaimana kita mengambil sesuatu hal tidak melihatnya secara negatif. Karena apabila kita sudah melihatnya negatif, maka suatu situasi menjadi masalah. Padahal belum tentu itu perlu menjadi suatu masalah. Hanya bagaimana kita mengambil solusi dari situasi yang terjadi. Yes, 2 days ago, our dog died. One of our dogs in the temple died.
you could see, oh, problem. You know, we have to bury him, this and that. You know, we have to carry him, and the dead body did not look nice at all. You know, if we approach the situation like this, then you become very unhappy. But what happened was, each one of us knew exactly what we were supposed to do. You know, we covered him up, and then we carried him in a cart, and we took him out in the garden. We already had a whole duck waiting for him. So everything was done. I saw it as a great expression of unity among the Sangha. And we did not see that we are burying a dog, but we were burying one of our members. Because when he was alive, he was playing the role of like a policeman, you know, taking care of the garden so that nobody would come in. So the actual event was, I felt good. I felt good burying him, you know. Each one of us helped whatever, you know, after we have covered him, and then we would put flowers, we light candles, and then we invited one of our sisters to do the chanting for him, you know, so that we make sure that his soul, his spirit cross over to the other shore, you know. It was very moving. It was very moving situation that we were together. We thank him. We, you know, Venerable Paripurna related how he was a good member and how we are doing this for him. So it is an expression from our side to express our love and care and to thank him for what he did when he was alive, you know. So instead of seeing it as problem, we were in the sun, very hot, you know, all of us were sweating, but we did our share, and it was a moment of unity. Very beautiful ceremony that we gave him, and it was on the full moon, you know, quarter moon. It was quarter moon, and we thought that he chose to leave his body at the right time to allow us to give him the best ceremony that we can think of, you know. So even this event, you can feel good about it. Oke, ya. Jadi 2 hari yang lalu ya kalau nggak salah, itu tadi dikatakan bahwa salah satu anjing yang ada di Wihara Ayah itu meninggal, dan ini bisa saja kita memiliki pendekatan menganggap bahwa ini sebuah masalah karena harus sibuk bagaimana menguburnya, bagaimana harus menutupi badannya yang bentuknya sebenarnya sudah tidak mengenakan atau mungkin baunya yang sudah kurang menyenangkan seperti itu. Tetapi para sangga, para bikuni sangga di Wihara Ayah melihatnya justru sebagai sesuatu hal yang baik. Karena bagaimana Ayah melihatnya merupakan sebagai sebuah situasi yang mengharukan, bahwa menunjukkan bahwa bagaimana adanya kesatuan dari para sangga. Ya, Ayah justru merasa senang sudah menguburnya, sudah melakukan semua prosesinya hingga akhir. Bahkan Yang Mulia Ayah Paripurna juga memberikan sepatah dua patah kata bagaimana anjing ini pada saat masa hidupnya sudah banyak membantu para bikuni sangga, sudah bahkan berjasa menjadi seperti polisi yang menjaga kebun di wihara beliau. Jadi jasanya justru sangat luar biasa. Jadi kesempatan ini justru digunakan oleh para sangga sebagai bagaimana mengekspresikan rasa terima kasih dan rasa cinta dan perhatian para bikuni sangga terhadap anjing ini yang memang sudah berjasa bagi mereka. Jadi meskipun matahari panas dan semuanya, tetapi semua bikuni sangga merasa sangat bahagia karena justru dapat melihat bagaimana kekompakan para bikuni sangga dan bagaimana bisa berterima kasih terhadap anjing tersebut tadi. Jadi ini bagaimana kita bisa melihat sesuatu tidak menjadi masalah, tetapi itu hanyalah situasi yang bagaimana kita mengambilnya dan bagaimana kita dapat memberikan solusi terhadap hal itu. Jadi tergantung bagaimana cara berpikir kita. Dan anjing ini pun memilih untuk meninggalkan badan duniawinya di saat
bulan setengah ya di saat Uposatha ya. Jadi merupakan hari yang baik juga. Jadi itu juga kita semua ikut berbahagia akan hal tersebut. I think it's very important that we have the right attitude. We have the right attitude. We as Buddhists, whatever we do, whatever we act, it is like an example. We are setting an example to our friends. In Indonesia, you have Muslim friends. Majority in our country is Muslim. For Christians, they see, oh, how the Buddhists do it. It is very good. It is the way you set up your attitude. This attitude comes from that wholesome kusala, wholesome, that we have to nourish ourselves with kusala. Kusala comes from the heart, citta, and then through the speech, and then through your action. So it is very important that we always start with kusala. Then attitude will become kusala. Kusala, when it spreads out to other people, they return with kusala. They return with kusala. So this is how we actually nourish ourselves and also society. Ya, jadi sangat penting untuk memiliki sikap yang benar. Kita sebagai Buddhis, sebagai komunitas Buddhis itu sangat penting bagi kita untuk selalu memiliki sikap yang benar atau tindakan yang benar. Bagaimana kita bertindak, memberikan contoh hal-hal yang baik. Misalnya di Indonesia kita juga ada teman-teman Muslim, mayoritas Muslim, lalu di sini di Thailand juga ada banyak Kristen seperti itu. Jadi justru mereka juga terkadang mencontoh dari kita, bagaimana kita sangat mengedepankan perbuatan bajik kita. Jadi bagaimana kita sangat berpegang pada perbuatan dan ucapan dan pikiran bajik kita. Kusala. Jadi bagaimana tindakan, ucapan, dan hati. Jadi pertama mulai dari hati kita, lalu dari hati itu ke ucapan kita, lalu ke tindakan kita. Apabila kita memberikan tindakan atau ucapan atau niat bajik kita kepada orang lain, maka orang lain juga akan mengembalikan ke kita hal yang sama, yaitu kebajikan itu juga, kusala juga. Ini juga berlaku dengan orang-orang lainnya. How to say, modern generation live very much on this mobile phone. We are so much with Facebook, with this and with that. I think it's very important that we have to nourish ourselves with this wholesomeness in our mind. Before you start sending out message, make sure that the message you are sending out is from a good-hearted person. It is wholesome. And when it goes out on this social media, it becomes wholesome. So I'm really worried to see how so many negative energy is being shared on internet, on this what you call this vibration. I think we have to be very careful so that we bring about peace to ourselves and also peace to others. Ya, jadi di generasi modern sekarang ini kita sangat terbiasa dengan semua teknologi ya, dengan telepon, dengan sosial media seperti Facebook dan segala macamnya. Sangat penting bagi kita untuk tetap berpegang teguh pada hal-hal yang baik, pada kebajikan-kebajikan ini. Bagaimana kita harus menjadi lebih bijak pada saat kita menggunakan teknologi tersebut, khususnya di dalam sosial media, di dalam internet. Bagaimana kita memastikan apabila kita ingin menyampaikan sesuatu, pastikan bahwa itu datangnya dari hati yang memang bajik, agar semua yang diterima oleh orang yang ada di dalam sosial media itu pun juga menjadi sesuatu hal yang bajik. Ayah merasa sangat khawatir akan apa yang terjadi apabila begitu banyak di internet hal-hal yang tidak baik, karena itu akan membawa energi dan getaran yang menjadi sangat luar biasa apabila menjadi sesuatu yang tidak baik. At the beginning of our session, I saw the children, Indonesian girls, were singing, spreading out this happy Vesak. That's very good vibration.
It's very good vibration. That is to be supported, and that is to be something to encourage our younger generation. Ya, jadi di awal sesi tadi juga kita semua melihat bagaimana ada banyak cuplikan dari anak-anak sekolah minggu ya yang menyanyi dalam rangka Waisak dan juga memberikan ucapan selamat Waisak. Itu termasuk bagaimana menggunakan internet dengan cara yang bijak, dengan untuk menyebarkan hal-hal yang bajik. Dan ayah sangat mendorong, sangat menganjurkan hal-hal tersebut karena itu merupakan energi yang sangat baik, energi yang sangat positif. Okay, so next question, Ayah. Some of us in the process of learning and practicing the Dhamma, we tend to focus on only the wholesome things without realizing that our aversion may get stronger because we tend to hate the unwholesome things. We are so busy to remove the unwholesome things. So we hate the unwholesome things. Well, actually, this feeling of aversion towards the unwholesome things is also another suffering that we must experience. So how to not get led to another suffering when practicing this? You know, we tend to see that I am doing good thing. You are not doing good. You know, there is that judging. There is that discretion, you know, that is another party. He is a bad guy. I am a good girl. You know, I'm a good person. So when we start separating like this, then we do have problem. Then suddenly you have enemy because the enemy is the one who does not do as the way you do. You know, so whatever you do, you can always be kind to others also. Even those who do not do the way you do, he or she may have some other, some other reasons. So we should not judge a person or people just simply with what they do. So even when we do wholesome act, wholesome thing, we should not hold on to that and think that we are superior. You know, we always, lung to eng, how to say the English word for it. You get lost, you know, clinging on to your being good. And then when you said you are being good, you know, your chin kind of lift up like that. Yeah, you chin up, you know, that is already, you are already losing the track. Ya, jadi tadi pertanyaan saya adalah terkadang seringkali nih dalam prosesnya kita sudah memahami ya ajaran, tetapi pada saat kita mempelajari dan melatih itu seringkali kita sangat fokus hanya pada hal baik. Lalu saat kita sudah merasa kita melakukan hal baik, maka kita yang ada apabila kita menemukan orang lain atau situasi lain ada hal yang tidak baik menurut pendapat kita, maka kita akan cenderung membenci hal yang tidak baik itu. Dan itu kebencian kita bisa jadi lebih kuat lagi gitu. Padahal sebenarnya kita seharusnya bagaimana, karena sebenarnya kalau kita membenci, perasaan membenci itu justru bisa menjadi penderitaan yang lain lagi seperti itu. Nah, jadi saya tadi tanya ke Ayah bagaimana kita supaya tidak mengarah ke penderitaan yang lain pada saat kita mempraktekkan menghilangkan penderitaan ini. Lalu Ayah menyampaikan bahwa seringkali apabila kita mempraktekkan melakukan perbuatan bajik, maka kita akan merasa, oh ya kita sudah melakukan perbuatan bajik. Lalu apabila kita menemukan orang lain yang tidak melakukan perbuatan bajik dan melakukan perbuatan yang tidak baik, kita akan langsung memberikan judgment, kita langsung merasa, kita langsung melabeli mereka sebagai tidak baik. Jadi seperti itu, kita merasa, oh ya yang saya lakukan baik, yang dia lakukan tidak baik. Jadi kita akan membencinya, seperti itu. Padahal perasaan membenci itu juga merupakan penderitaan. Jadi yang harus dilakukan, yang Ayah sampaikan adalah pada saat kita melakukan perbuatan baik, pada saat kita juga melihat orang lain
apabila mereka melakukan perbuatan baik atau tidak. Kita harus barengi perbuatan baik kita itu dengan harus kita memiliki rasa welas asih atau rasa baik kepada orang lain juga. Kita bisa melihat bahwa seseorang melakukan hal tertentu apabila itu tidak sesuai dengan apa yang kita anggap baik. Kita bisa melihatnya sebagai bagaimanapun juga mereka juga memiliki beberapa alasan melakukan hal itu. Jadi kita tidak menghakimi mereka akan apa yang mereka lakukan. Jadi bagaimana kita dalam latihan kita tidak berpegang pada hal-hal yang baik ini. Jadi kita tidak melekat ya, tidak melekat pada apa yang kita lakukan. Jadi kita tidak merasa superior. Seperti itu. Karena apabila kita sudah merasa superior, kita merasa lebih tinggi daripada orang lain karena kita melakukan sesuatu yang benar, sedangkan orang lain tidak melakukan hal yang benar, maka kita akan merasa tersesat. Kita begitu melekat pada hal baik yang kita lakukan. Itu sebenarnya juga sudah hilang arah. Kita sudah lepas dari jalur yang sebenarnya. So in our temple, we have 1 hour of working together in the evening. This working together in the evening, I call it equalizer. Equalizer. We make everyone equal. Sometimes in the members in our temple, we are not like we cannot screen them. Educational level is very different. Someone come in with only grade 2 education. Someone comes in with master degree. Someone comes in with PhD, So it is like fingers, so uneven. But at the time that we work together in the evening, I told them, put your degrees aside. I need only your hands, your 2 hands. We have equal 2 hands. We have equal 2 feet, and we just work together. It's very important that at this working hour, we are all treated equally. Equally meaning you put your effort with your two hands, no degree. No degrees are needed here. So I think it is very important that we as Buddhists must set good example that in our practice, keyword is we always have to be humble. Ya, jadi Ayah menyampaikan apa yang dilakukan setiap harinya. Jadi di Wihara Ayah itu ada sebuah kegiatan yang dilakukan setiap sore yang disebut sebagai equalizer. Jadi di mana kegiatan ini semuanya dianggap sama atau sejajar, tidak ada yang lebih tinggi atau tidak ada yang lebih rendah. Jadi yang ikut membantu di sana itu pada saat kegiatan ini itu bisa datang dari background yang berbeda-beda. Bisa dari misalkan mereka baru kelas 2 atau mereka sudah S2 atau bahkan ada juga yang sudah PhD. Tetapi apa yang dilakukan adalah Ayah meminta mereka untuk mengesampingkan latar belakang atau gelar mereka. Ayah mengatakan bahwa kesampingkanlah gelar Anda sekalian di sini. Yang saya butuhkan bukan gelar Anda, tetapi yang saya butuhkan adalah tangan Anda, kedua tangan Anda untuk saling bekerja sama di sini. Jadi bagaimana di dalam kegiatan ini semuanya diajarkan dan diingatkan kembali untuk mempraktekkan, memperlakukan semua orang sama rata, sama adanya. Tidak ada yang berbeda, tidak ada yang lebih tinggi atau yang lebih rendah. Even monastics and lay people, in our country, monastics are treated very high. We always get to eat before everyone else, and the lay people will be sitting, waiting for us until we finish our lunch. Only then they will have their lunch. In my temple, we go to this, the food is laid on the buffet table. The monastic take food in their bowl. Then we are seated, we give blessing, and then we allow the lay people to eat at the same time. So even the fact that we are monastic does not mean that we are higher than the lay people. So monastic and lay people must be treated together. But of course, paying respect to the Vinaya, we allow them to do something before us. But we must treat all of us as equal. Because, among the lay people, who knows, some of them may already be enlightened when the monastics are not enlightened yet.
So to be monastic is not a guarantee that we can be enlightened faster. There's no guarantee. So even among monastics and lay people, there must be that equal, treat them equally. Ya, jadi seperti misalnya di negara kami di Thailand itu bagaimana biarawan dan umat awam itu sangat dibedakan ya cara memperlakukannya. Bagaimana biarawan itu sangat ditinggikan. Tetapi di wihara kami itu pada saat jadi biasanya kan biarawan tuh diberikan kesempatan untuk makan terlebih dahulu hingga selesai, baru apabila sudah selesai para biku dan bikuni sangga, baru para umat boleh mulai makan. Tetapi di wihara ayah yang dilakukan adalah makanan itu diletakkan di meja buffet, sedangkan makanan para sangga itu diletakkan di dalam bowl yang setelah para sangga melakukan blessing dan mendoakan setelah makan, itu maka semuanya bisa makan secara bersama-sama, termasuk umat juga bisa langsung makan, seperti itu. Jadi bagaimana semuanya itu diperlakukan sama, sejajar. Tetapi memang secara winaya kita tetap harus menghormati winaya, dan memang secara winaya ada beberapa hal yang sangga memang dapat melakukan sesuatu lebih dulu. Kita tetap harus menghormati, tetapi itu tidak menjadi alasan bagaimana kita jadi memperlakukan orang lain berbeda atau lebih rendah seperti itu. Okay. Okay, so usually in the practical level, we tend to think about just if there's a difficult emotions coming in, there are two possible reactions. Like the first reaction is we hate those uncomfortable emotion and we tend to just want to remove them or cut off them. And the second reaction is we tend to get along with the emotion. So we get flow with the emotion, like we are getting carried away by the emotions. So what do you think, Ayah? So maybe like giving us the tips for finding peace in the midst of those kind very intense emotions, intense suffering. Yes. So, when you are angry, you note that what kind of temperature it comes when you are angry. High temperature. Yes. So the body is heated up. And if you are full of fear, it's also heat that comes to you, So now we realize that this emotional expression, whether it is hate or it is fear, it is the heat. How can we utilize this heat? It's good. When you are afraid of something, I was afraid one time in my training, when I was young, I was trained, I was put in the funeral place, sitting with, how Chinese people, they buried their parents, and I was seated there, and I was seated in the dark, completely pitch dark. And I could feel fear, this fear express itself in heat. I could feel the heat around. So then I recognized, fear is heat. Well, as soon as you recognize this, that it changes that mental formation. So the fear is changed into looking at yourself as, it is creating this energy of heat. At the same time, when you are angry, you're angry with someone, there is so much energy coming up, If you just stop for 1 second and look within, then you realize that,
Anger is like this. When anger is being looked at, then it changes itself. It cannot be anger. You know, so this is a technique that I can share. Oke, thank you Ayah. Ya, jadi tadi pertanyaan dari saya adalah seringkali kan kita sudah tahu nih secara teorinya, tetapi pada saat praktek, pada saat hal itu terjadi di saat ini juga, pada saat ada emosi atau perasaan yang sangat sulit, yang sangat berat, sangat intens terjadi, itu kecenderungannya ada dua reaksi yang kita langsung lakukan. Yang pertama adalah reaksi bahwa kita merasa tidak nyaman dengan emosi atau hal yang terjadi itu, maka kita buru-buru ingin membuangnya. Atau reaksi yang kedua adalah bagaimana kita justru terbawa dengan emosi itu. Seperti itu. Jadi kita akan terus berlarut-larut di dalamnya, dan itu merupakan menjadi penderitaan. Lalu saya menanyakan kepada Ayah, bagaimana pada saat emosi itu datang atau emosi itu muncul, bagaimana, apa yang harus kita lakukan agar kita tetap bisa menemukan kedamaian dan tidak terbawa akan emosi itu. Lalu Ayah menyampaikan bahwa pada saat emosi itu terjadi, misalnya pada saat Anda marah atau pada saat Anda merasa ketakutan yang luar biasa, itu temperatur badan Anda itu seperti apa? Memanas bukan? Jadi langsung memanas gitu, langsung ada kehangatan yang luar biasa seperti api membara terkadang mungkin ya, apabila kita bisa mendeskripsikannya. Jadi perasaan penuh ketakutan atau penuh dengan kemarahan itu merupakan sebenarnya adalah energi dari badan kita. Panas, ada panas dalam badan kita, langsung itu yang keluar seperti itu. Jadi ini merupakan ekspresi dari emosi itu sendiri. Jadi bagaimana kita dapat memanfaatkan panas ini, memanfaatkan energi panas yang terjadi ini. Misalnya seperti ini, apabila kita takut akan sesuatu. Contohnya Ayah memberi contoh pada saat Ayah dulu melakukan pelatihan, pada saat Ayah masih muda, itu Ayah diletakkan di tempat pemakaman. Dan itu bagaimana pemakaman itu orang Chinese itu kan selalu meletakkan orang tuanya begitu saja, tidak ada sekat atau apa, dan itu memang dilakukan di gelap gulita. Lalu ada ketakutan yang muncul, ketakutan yang luar biasa yang muncul dalam diri Ayah. Lalu Ayah memahami bahwa, oh ya, ketakutan ini memunculkan panas dalam badan Ayah. Jadi apabila kita memiliki kemampuan untuk penyadaran untuk akan hal itu pada saat hal itu terjadi, maka yang terjadi adalah seperti ini. Ketakutan itu atau amarah itu adalah panas di badan kita. Maka kita mengenalinya, kita mengubahnya. Apabila kita mengenalinya, hanya mengenalinya saja, itu sudah dapat mengubah bentukan mental kita, formasi mental kita. Yang tadinya cenderung langsung menganggap itu sesuatu yang negatif, maka kita karena kesadaran bahwa ternyata emosi itu hanyalah ekspresi dari panas di badan kita. Kita dapat melihat diri kita sendiri bahwa itulah kita sedang menciptakan panas di badan kita. Begitu banyak energi yang muncul karena emosi itu tadi. Maka saat itu terjadi, kita berhenti sebentar. 1 detik, kita melihat ke dalam diri kita. Apabila kita dapat melakukan hal itu pada saat emosi-emosi itu terjadi, maka kita akan dapat perlahan-lahan mengubah bentuk mental kita, formasi mental kita, seperti itu. Yes, and sometimes, you know, we are hateful of somebody. Then you realize that we are in this cyclical birth and death. You know, we keep repeating like this. So many hundreds, thousands of life and birth. And this person that you are hateful of him or her, she could be your mother. He could be your father. You know, in Vajrayana practice, sometimes, you know, they imagine that on their left shoulders, you are shouldering your mothers of the previous birth, you know, your fathers on the previous birth. Everyone born that you come in touch with, there is some kind of karmic association, karmic connection. That's why you meet him or you meet her.
So when you realize like this, then you become more relaxed, your mind become loosened, and you don't hold on to being hateful to that person. So this is also one of the technique. And this happens when you are hateful of somebody. That person tends to be someone who is with you, who is close to you, most of the time. You don't hate someone who is far away. It's always people around you. So you must realize that he or she has been born with you for many lives, back and forth as father, as mother, as daughter. So this karmic ties is very strong, and we are part of it. So be kind to her. Open your heart to accept that person into your feeling. Ya, jadi lalu selanjutnya adalah apabila kita terkadang diliputi dengan rasa benci akan seseorang, ya, kita maka bisa menyadari bahwa ini sudah kita melalui siklus kelahiran dan kematian yang begitu banyak, beribu-ribu tahun atau beribu-ribu kali seperti itu. Jadi kita dapat memikirkannya seperti ini, bahwa dengan adanya begitu banyak kehidupan yang sudah kita lalui, kita anggap bahwa seseorang itu pasti merupakan ibu atau ayah kita, atau mungkin orang terdekat kita yang kita sayangi. Dengan demikian, kita dapat mengembangkan perasaan cinta kasih dan welas asih terhadap orang tersebut. Kita dapat mengurangi perasaan bencinya, karena kita memahami bahwa orang tersebut mungkin adalah keluarga kita yang kita sayangi sebelumnya, entah di kehidupan yang mana. Ini sering dilakukan oleh dari Buddhis aliran Vajrayana, bahwa mereka selalu menganggap semua makhluk adalah pernah menjadi ibu mereka. Dikatakan bahwa kita selalu mengemban ibu kita di bahu kiri kita dan ayah kita di bahu kanan kita. Dengan pemikiran seperti itu, kita dapat mengembangkan cinta kasih dan welas asih kepada semua makhluk, bahkan kepada orang-orang yang kita memiliki rasa benci. Karena seringkali rasa benci itu memang munculnya terhadap orang-orang di sekeliling kita. Tidak mungkin kita memiliki rasa benci terhadap orang yang kita tidak kenal. Ini bisa jadi kita anggapnya sebagai kita memiliki hubungan karma yang kuat menjadi terhadap orang-orang tersebut. Kenapa kita bisa memiliki perasaan yang begitu kuat terhadap orang tersebut, meskipun itu merupakan suatu perasaan benci, itu merupakan juga hubungan karma masa lampau kita. Dengan pemikiran demikian, kita jadi bisa memiliki kemampuan untuk lebih rileks. Kita juga bisa memiliki pikiran yang lebih jernih. Jadi itu juga akan membantu kita agar kita tidak menderita karena perasaan benci yang kita alami itu sendiri. Jadi cobalah untuk membuka hati kita dan menerima mereka ke dalam perasaan kita yang baik seperti itu. Okay. Thank you, Aya. So there are some questions from there are people here, Susie, Shannon, Laura, maybe they ask question directly. Yes. I think Oke, Bapak Ibu yang ada di dalam Zoom, ini ada beberapa pertanyaan, tetapi bagaimana apabila Bapak Ibu langsung ingin bertanya, bisa Aya memberikan kesempatan untuk langsung bertanya. Jadi ada langsung komunikasi secara langsung dengan Aya. Mungkin Sister Laura mau langsung bertanya? Bisa langsung unmute kalau mau bertanya. Namo Buddhaya. Ini kalau misalkan kita berada di surrounding yang negatif people, kita udah tahu itu negatif people, tapi kita nggak bisa escape from them gitu loh, Jadi kita tetap di situ because of they are our family. Jadi how to face it, how to menghadapi itu di dalam kehidupan everyday life gitu. Itu aja sih. Okay, thank you, Sister Laura. So the question is, if we are in
in an environment full of negative or toxic people, but we cannot avoid them, what should we do? For example, if the toxic people are our own family. See, you know, I tell you, every family have this toxic. I can assure you that each and every one that come to see me, they always have this toxic people. I think we need to be very strong and we need to be very deep rooted in our practice. But if we are not, you have to give yourself space. You have to step out. You know, suppose if this person is really full of toxic, you know, in this room, maybe you allow yourself to go in the garden before you get burned. So at least you how to say, you saved yourself, you know, you saved yourself by providing the space for you to be able to handle it. You can come back and then you can handle it. But if you are also, your toxic is also started to boil, you know, no, not to face directly, confront. When both parties are full of toxic, then do not face each other, you know. Provide a space, step out. Okay, thank you Ayah. Ya, jadi tadi pertanyaannya adalah apabila kita ada di lingkungan yang penuh dengan orang-orang yang negatif atau yang kita sering sebutnya toxic people ya, dan kita tidak dapat menghindari orang-orang tersebut karena orang-orang tersebut adalah keluarga kita sendiri. Apa yang harus kita lakukan, Ayah? Lalu Ayah menjawab bahwa ya, sangat normal sekali. Kenyataannya adalah setiap keluarga pasti selalu ada orang-orang yang negatif atau toxic people ini. Jadi apa yang harus dilakukan, yang Ayah sampaikan adalah Anda harus kuat ya, harus lebih kuat lagi dan harus lebih rajin dalam praktek Anda, harus lebih mengakar. Tadi dikatakan oleh Ayah deep rooted. Jadi kalau seperti pohon tuh akarnya harus kuat banget. Jadi bagaimana di dalam praktek praktek Anda itu juga harus sangat kuat ya, supaya tidak gentar akan apa yang terjadi, karena itu yang dapat melindungi Anda. Jadi beri diri Anda ruang ya, ada ruang yang untuk diri Anda sendiri, keluar dari ruang yang bersamaan dengan orang-orang yang toksik itu. Misalnya apabila mereka ada di satu ruangan yang bersama-sama, Anda mungkin bisa ke taman seperti itu. Sebelum Anda malah jadi ikutan kena toksiknya seperti itu, sebelum Anda jadi malah ikutan gusar dan segala macamnya itu. Karena sangat mudah apabila ada di dalam lingkungan yang negatif, kalau kita tidak kuat, kita akan ikutan kena negatifnya juga akhirnya kalau kita nggak kuat ya. Jadi setidaknya selamatkan diri Anda sendiri dulu, beri Anda ruang, dan apabila Anda sudah merasa cukup kuat, Anda dapat kembali untuk dapat menanganinya. Ya, tetapi kita memang tidak dapat menghadapi orang-orang seperti ini secara langsung. Kita tidak bisa mengkonfrontasi karena tidak akan ada habisnya. Jadi yang memang harus dilakukan adalah bagaimana kita bisa diri kita sendiri ya. Kita harus bisa menjaga diri kita sendiri seperti itu. So, but when that person is in a better mood, better emotional condition, then maybe with kindness, you can approach him or can approach her, guide her with the Buddhist teaching, with Buddhist practice. You can try once, twice, thrice. You can always try, you know. If it works, it's very good for her and very good for you. But if it does not work, at least we have tried. Ya. Lalu apabila orang tersebut tadi ada di suasana hati yang lebih baik, moodnya sudah lagi baik, dan kondisi emosionalnya juga lebih baik, maka Anda bisa mendekati orang ini dan membimbingnya pelan-pelan dengan praktek ajaran Buddha yang baik juga, perlahan-lahan. Apabila itu dapat dilakukan dan apabila dapat diterima, maka itu juga akan baik untuk orang tersebut dan juga akan baik untuk Anda. I think it's very important that monastic can come in and help here. What we do in our temple, you know, these people, these toxic people, you know, we tend to harm each other. We tend to harm the close ones. You know, we do not harm others far away from us. Usually we make
we are hurtful to people around us in the family. So on the 31st of December, last day before we go on to the new year, we organize a platform. We organize it's called forgiving ceremony. Maybe Venerable Dhamma Bhutto can arrange for you forgiving ceremony. This allow particularly the couple, husband and wife, because they are so close, it is very difficult for them to say, I'm sorry. Some couple never said sorry to each other. So at this time, the monastic provide you the space, and the husband would come with a flower and give it to the wife. And the wife also prepare the flower to give to the husband. And then we tell them, each one of them to bow to each other. If for they themselves to do it, they will not do. They cannot do because they are so close. But so the temple, the monastics can help them to ease up, to open up that soft part in them. Each one of us have that soft corner to be kind, to be lovable, So it is possible to reach that soft corner in your heart, and that person can change. Ya, jadi menurut Ayah ini sangat penting sekali ya apabila dalam hal ini para sangga dapat mengambil andil dalam menjembatani. Jadi biasanya hal-hal yang tidak mengenakan ini atau orang-orang yang toksik ini terjadi biasanya ya yang akan tergantung di dekat-dekat kita. Jadi orang-orang seperti ini cenderung menyakiti orang-orang di dekat mereka saja justru ya. Jadi itu tidak akan ada habisnya. Jadi di sini peran sangga sangat baik. Di dalam Wihara Ayah itu di tanggal 21 Desember tahun lalu, setiap tahunnya biasanya di minggu terakhir sebelum akhir tahun itu Ayah selalu mengadakan acara, sebuah kesempatan di mana upacaranya itu merupakan upacara pemaafan. Jadi biasanya terutama bagi pasangan ya, suami dan istri. Jadi mereka diberikan kesempatan di dalam acara ini untuk meminta maaf antara satu sama lain. Karena biasanya orang-orang terdekat ini justru sulit untuk meminta maaf atau mengucapkan kata maaf. Nah, di kesempatan ini justru mereka diberikan kesempatan, diberikan ruang untuk saling meminta maaf. Mereka akan diminta untuk membungkuk satu sama lain, ya, saling bergantian. Dan ini membantu meringankan dan membuka hati setiap dari mereka. Yang biasanya mereka sangat malu atau enggan, sungkan untuk meminta maaf, mereka akan meminta maaf. Jadi suaminya akan membawa bunga untuk diberikan ke istrinya, seperti itu. Hal ini dapat membuat setiap orang itu akan menjadi lebih baik terhadap orang lain, atau dalam hal ini terhadap pasangannya, juga mereka jadi lebih dapat saling mencintai satu sama lain. Dan ternyata itu sangat mungkin hati mereka yang terdalam pun itu dapat dijangkau dengan kegiatan-kegiatan semacam ini. Jadi mungkin Bante Dhamma Mundo juga dapat memikirkan untuk mengadakan kegiatan serupa supaya ada ruang untuk misalnya orang-orang terdekat di wihara kita dapat melakukan permintaan maaf. So Ayah, usually before the pandemic, Bante Dhamma Mundo already done the usually in Lunar New Year. There's a platform where parents and children met, and they will like it's yeah. And I was witnessing that moment once, and it was very touchful, Ayah. Yes, very. One time, when I went to receive Bodhisattva's precept, the night before we received the precept, there was a monk who guided. There was 3,000 people on the platform, and the monk was guiding in Chinese, but something for them to be repentful. What you have done to your parents, and they were weeping.
They were weeping and crying. And every time when they weep, they would bow to ask for forgiveness. So very moving, even though I did not understand the language, but I felt very moved. And this is possible when it is done in a ceremony, in a ritual. Ya, jadi tadi saya juga sampaikan bagaimana di sini sudah sempat dilakukan juga ya waktu sebelum pandemi oleh Bante Dhammamundo di Cetia Panyasika, bagaimana di momen Sincia ya kita melakukan orang tua dan anak bagaimana saling berterima kasih dan saling meminta maaf, dan saya juga sempat menyaksikannya dan itu sangat mengharukan ya, mengharukan yang sangat baik, sangat positif. Lalu Ayah juga menyampaikan bahwa pada saat Ayah mengambil sila bodhisattva, mengambil janji bodhisattva dulu juga ada dilakukan, ada seorang biku juga yang mengadakan untuk 3.000 orang. Bagaimana orang-orang tersebut diberikan kesempatan untuk bertobat, untuk meminta maaf seperti itu. Meskipun Ayah tidak memahami bahasanya karena dalam bahasa Chinese, tetapi Ayah dapat merasakannya bahwa itu adalah momen yang sangat mengharukan dan itu dapat dilakukan di dalam lingkungan para sangga yang memang memimpinnya seperti itu. Oke. Thank you, Ayah. Next question. Oh, okay. Okay, Sister Shannon, maybe you want to ask yourself directly to Ayah. Yes, can. Yes, Ayah would like to see your face. True. Oh, hello. Sorry, I wasn't turning on the camera because I wasn't feeling really comfortable. So my question was, Bante, may I ask, how do we know what is the right thing? We may have good intentions, but sometimes we end up doing the wrong thing without meaning to do harm. How do we avoid this, and what can we do to attain the wisdom in order to be able to overcome? The Buddha said that Cetanahang Bhikkhave Kammang Vadami. That is the intention. The intention decide your action. If you intend well, you don't have wrong intention. But when you do something, people misread you, did not understand you, and instead of feeling good, they feel bad. But you can always tell them what is your intention. I think it's very important that we allow them to understand. We allow them to know that our intention was good, important. Okay, thank you. Thank you, Sister Shannon. Thank you. Ya, jadi tadi pertanyaannya adalah apabila kita melakukan suatu hal yang kita anggap baik, bagaimana kita dapat tahu bahwa atau bagaimana kita dapat yakin bahwa itu adalah sesuatu yang baik yang kita lakukan? Karena seringkali kita punya intensi yang baik atau niat yang baik, tetapi terkadang kita melakukan hal yang salah atau hal yang tidak baik, meskipun kita tidak menganggap bahwa kita mau melakukan hal buruk itu seperti itu. Bagaimana kita dapat menghindari hal ini dan bagaimana kita dapat mencapai kebijaksanaan untuk dapat menghindari hal seperti ini terjadi. Lalu Ayah sampaikan bahwa ada suatu sutta yang disampaikan oleh Sang Buddha tadi yang artinya adalah yang terpenting adalah niat kita. Ya, jadi semua apa yang kita lakukan itu diawali dari niat. Apabila niat kita adalah baik, maka kita dapat selalu menyampaikan kepada orang lain. Apabila memang misalkan niat kita baik dalam melakukan sesuatu atau mengucapkan sesuatu, tetapi terkadang sampai di orang lain menjadi sesuatu hal yang tidak baik. Kita dapat selalu menjelaskan kepada orang tersebut bahwa sebenarnya niatnya seperti ini. Jadi ini untuk dapat mengurangi kesalahpahaman. Kita dapat selalu menjelaskan kepada mereka niat kita seperti apa. Dan apabila niat kita memang baik, maka itu akan harusnya dapat mudah diterima oleh hati orang tersebut. Oke. Sayaต้องอ่านหน้าจอมันก็ที่เราพยายามอ่านอยู่
Yeah. Okay, next question is, so the next question is from Brother Ricky. The suffering arise from ignorance or from our delusion. What kind of ignorance or what kind of delusions, Ayah? And how, what should we do so that this kind of suffering does not arise again? What must be done to uprooting, like from the deep rooted, so not cutting it, but how we remove from the roots? You know, this three poison, greed, and anger, and delusion. This cannot harm you. These three poison cannot harm you, Jessica, unless it is yours. Right? So this holding on to I, that is when all these three poisons start working. You know, someone got hit on the road. You feel comfortable sitting here inside the temple. But then someone came with the same message just now that, oh, your relative is hit by the car. You know, your reaction changed immediately. Because just now somebody said, oh, somebody got hit on the road, that's fine, not related to me. But as soon as that person is my relative, then I'm very concerned. You see, so this bringing back to I, me, my, mine. No? The concept of I, me, my, mine. If it is somebody else's anger, I'm fine. If it is somebody else's greed, I am also fine. But anger, greed, and delusion becomes active, becomes effective because it is mine. Yes, so this is actually the key word in Buddhism, this coming back to I, me, my, mine. So what we must do is we must to come to realization about this. Yes. Okay, thank you, Ayah. Ya, jadi pertanyaan dari Koriki tadi ya, sebentar. Itu mohon pencerahan. Penderitaan muncul dari ketidaktahuan. Ketidaktahuan yang seperti apa? Supaya penderitaan ini tidak muncul lagi, apa yang harus dilakukan dengan cara mencabut, bukan cara memotong. Lalu Ayah menyampaikan bahwa ketiga racun ini atau ketiga akar dari penderitaan ini, yaitu ketamakan, kemarahan, dan ketidaktahuan atau delusi, itu tidak akan dapat menyakiti Anda atau tidak akan dapat menyulitkan Anda apabila itu bukan milik Anda. Itu artinya itu semua menjadi penderitaan yang menyulitkan Anda apabila ketiga hal itu adalah milik Anda. Jadi yang terjadi adalah itu karena Anda sangat melekat pada keakuan, pada aku, saya, milik saya. Karena adanya kemelekatan pada hal ini, itulah yang dapat menyebabkan ketiga akar masalah ini itu bisa diaktifkan atau terjadi. Jadi sebenarnya tiga hal ini tidak akan menjadi suatu masalah atau tidak akan menjadi suatu penderitaan bagi kita apabila kita tidak melekat pada keakuan itu. Karena adanya anggapan bahwa aku, saya, milik saya, maka barulah terjadi adanya penderitaan akan ketiga hal itu. Jadi misalnya seperti ini, kita sedang duduk di sini, sedang santai, sedang begitu tenang, lalu ada berita, oh iya, baru saja terjadi kecelakaan, ada seseorang korban ditabrak mobil. Kita akan merasa, oh ya sudah, biasa saja. Tetapi apabila selanjutnya kita mendengar berita, oh baru saja terjadi kecelakaan, saudara atau keluarga Anda, si ini itu tertabrak mobil. Maka Anda akan langsung gusar, Anda akan langsung panik, Anda akan langsung marah. Karena apa?
karena itu adalah keluarga Anda, keluarga saya. Karena ada keakuan di situ. Jadi itulah yang terjadi. Nah, jadi yang harus dilakukan untuk dapat mencabut tentunya perlahan-lahan ya, karena ini semua adalah kontemplasi, adalah bagaimana kesadaran akan hal ini, kontemplasi akan hal ini. Kita menyadari bahwa itu semua terjadi seperti ini. Apabila kita menyadari hal ini, maka lama-lama konsep tentang keakuan itu akan semakin menghilang dari diri kita. Dan tentunya itu memang tidak mudah, tetapi perlahan kita dapat berpikir demikian. I have long aches in certain parts of my body from day to night, but when I go to sleep, it doesn't hurt. Also, when I am in meditation, it doesn't hurt. Good. Why do you think so, Ayah? Oh, stay longer in meditation. You know, our mind is something very unique. The mind can take object one at a time. It doesn't hurt. One at a time. Right now I'm talking to you, I have pain in my feet. But because I'm focusing on Jessica, my pain is still there, but I'm not feeling it. Because I'm focusing my attention to you. You see? So this is how the mind works. The mind works. So the person who asked is very lucky that she could go to sleep without pain. Yes. Because the mind is not function anymore. The mind also takes off. Okay. Ya, jadi tadi pertanyaannya adalah dari Bapak Limli ya. Saya merasa sakit sangat lama pada bagian tertentu di badan saya. Tetapi sewaktu meditasi tidak berasa sakit dan waktu tidur juga tidak berasa sakit. Padahal selain itu sakit di badan saya itu bisa dari siang sampai malam. Pertanyaannya mengapa bisa demikian? Lalu Ayah mengatakan bahwa kalau begitu berlama-lamalah meditasinya. Jadi tinggallah lebih lama di dalam meditasinya, Pak. Karena di saat meditasi Anda tidak merasakan sakit itu. Ya, jadi Ayah menyampaikan bahwa pikiran kita ini sangat unik. Ya, pikiran kita ini hanya dapat mengambil satu hal di saat yang sama. Jadi tidak dapat melakukan atau mengambil banyak hal. Hanya bisa satu hal di waktu-waktu yang sama. Misalnya, Anda merasakan sakit, ya hanya itu saja yang bisa Anda rasakan gitu, kecenderungannya. Bapak termasuk beruntung, Ayah menyampaikan demikian. Kenapa? Karena Bapak tidak merasakan rasa sakit itu pada saat Bapak tertidur. Bapak masih bisa tidur dengan nyenyak. Ya, karena pada saat tertidur, pikiran Bapak itu sudah tidak bekerja lagi seperti itu. Ya, jadi itulah memang kenyataannya seperti itu. Jadi sebenarnya bagaimana kita mau memfokuskan pikiran kita. Misalnya seperti ini. Ayah sekarang ini sedang duduk di sini, sebenarnya di kaki Ayah ada perasaan sakit. Tetapi karena Ayah hanya fokus mendengarkan Jessica sekarang ini, maka Ayah tidak memikirkan rasa sakit itu. Jadi tidak terasa rasa sakit itu. Padahal rasa sakit itu tetap ada di sana. Jadi seperti itu. Bagaimana kita memfokuskan pikiran kita terhadap satu hal. Demikian. Jadi sakit itu tidak harus terus dirasakan. Okay. So the next question is from Hannes Wijaya. Permission asked Ayah how the Buddhist view of technological development that might predict our good and bad karma. I didn't know if there's this kind of development. You know what? This soothsayer. What is the English word? The one who reads your horoscope. They can tell you, and you can say for sure that this is good, this is a good one or bad one. They can tell you only of what already happened, right? And then you said, I go, and then they will tell you, oh, Venerable, you have 3 sons. Yes, I have 3 sons. True. Oh, you're very good. But don't I know myself that I have 3 sons? Yes.
but they cannot predict future. They can only say that because of the movement of these stars, the movement of the stars like this, generally this is what's going to happen. But nobody can tell for sure what's going to happen. They can tell you for sure of what already happened. Oh, oke. Ya, jadi tadi pertanyaannya dari Bapak Hannes Wijaya. Ya, pertanyaannya adalah, menurut Ayah bagaimana pandangan Buddhis terhadap perkembangan teknologi yang dapat yang dapat memprediksi karma baik dan karma buruk kita. Ya, lalu Ayah sampaikan orang yang membaca horoskop ya atau astrolog ya itu mereka tidak benar-benar dapat memprediksi masa depan. Yang bisa mereka lakukan adalah menyampaikan apa yang sudah terjadi. Misalnya, oh ya Pak, Bapak punya 3 anak gitu. Ya kan memang punya 3 anak memang sudah diketahui. Kita sendiri pun sudah tahu bahwa oh ya saya memang punya 3 anak. Tetapi karena disampaikan seperti itu, kesannya bahwa oh dapat mengetahui apa yang tidak diketahui. Padahal itu sesuatu yang sudah diketahui dan sudah terjadi. Tetapi mereka tidak dapat memprediksi masa depan. Yang dapat mereka lakukan adalah memprediksikan berdasarkan pergerakan bintang-bintang. Biasanya inilah yang akan terjadi, biasanya itulah yang akan terjadi. Tetapi itu belum tentu benar adanya. คือหมวกดาวมันมีอื่นๆด้วยนอกเหนือจากดาวของไทยก็มีแม่นมาสุด สัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพะโรโควินาศตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทนาสีลิสนิจจังพุทธาปัจจายโนจัตตารโอธรรมาวัฏทันติอายุวันโนสุขังyou have good health, long life, and always be happy. Sadhu, sadhu, sadhu. Maha Anumodana Ayah, and also to Ayah Paripurna who always accompany Ayah Dhammananda. Sadhu. May Ayah and all the Bhikkhuni Sangha always in a good health. Thank and you. Always, Same to you.